Selamat siang, salam manusia terbuat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air dan cara menggunakannya. Parameter kualitas air adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kadar kualitas suatu perairan. Parameter kualitas air terdiri dari 3: fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika digunakan untuk banyak sekali, contohnya untuk mengukur suhu. Nah, untuk mengukur suhu kita menggunakan termometer, dan cara menggunakannya dengan memasukkan termometer ke dalam suatu perairan. Nah, kemudian ditunggu 2-3 menit, 2-5 menit. Nah, setelah itu ambil tali termometernya, kemudian angkat, maka akan dilihat hasilnya. Kemudian yang kedua ada cara mengukur kecerahan. Nah, untuk mengukur kecerahan ini kita menggunakan seksi disk. Nah, jadi seksi disk ini cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan memasukkan seksi disk ke dalam perairan secara perlahan. Nah, kemudian dilihat sampai titik di mana lempengan itu hilang. Nah, setelah itu gelapkan lagi 3/4 meter, kemudian angkat secara perlahan, nah, sampai menemukan titik munculnya lempengan itu. Nah, jadi gerakan turun dan ke atas sampai menemukan titik yang tepat hilangnya lempengan itu. Nah, kemudian bisa dilihat pada di titik manakah tongkatnya itu ada di permukaan, berapa meter. Nah, kemudian yang ketiga ada cara mengukur kedalaman. Kedalaman sangat mudah ya, kita bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan tongkat pengukur dengan mencelupkan tongkat pengukur itu ke dalam perairan. Nah, di situ udah ada keterangan meterannya di tongkat itu, jadi bisa dilihat ya. Nah, kemudian pada ini salah satu pada fisika. Kemudian yang untuk kimia, selanjutnya parameter kualitas air tentang kimia. Parameter kualitas air kimia yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur tentang kimia suatu perairan. Jadi pada suatu perairan itu juga terdapat proses kimia. Contohnya ada DO, oksigen, pH. Nah, oksigen ini atau DO disulfat oksigen yaitu jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi. Nah, di sana dia terjadi proses kimia ya. Nah, untuk mengukur jumlah oksigen pada suatu perairan bisa kita menggunakan DO meter. Nah, DO meter ini sangat mudah untuk menggunakannya karena dia sudah digital. Sama juga seperti pH meter. pH meter itu power of hydrogen. Jadi pH ini adalah suatu tingkat asam atau basanya pada suatu perairan. Nah, alat untuk mengukur pH itu namanya pH meter. Nah, cara mengukurnya sama dengan DO meter ya. Jadi sebelum melakukan pengukuran, pada ujung pendeteksi pH meter atau DO meter ini kita lakukan kalibrasi. Nah, setelah itu dicelupkan ke dalam alat pendeteksinya ini, bagian sensornya lah, dicelupkan ke dalam suatu perairan pada kolam. Nah, kemudian maka secara otomatis di layar monitornya sudah muncul jumlah DO meter, jumlah oksigen kalau itu DO meter, dan kemudian akan muncul pH-nya bila itu pH meter. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, pada parameter kualitas air biologi, selanjutnya parameter kualitas air biologi. Jadi parameter kualitas biologi adalah
suatu parameter alat ukur yang digunakan untuk menghitung suatu kepadatan biota organisme pada suatu perairan. Nah, contoh organisme pada suatu perairan itu ada plankton, bentos. Plankton dan bentos. Plankton adalah organisme hidup yang melayang-layang di permukaan air di atas, memiliki gerak yang sangat sedikit sehingga mudah terbawa arus. Nah, plankton dibagi menjadi dua, fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton itu adalah plankton tumbuhan. Nah, terus yang kedua zooplankton. Zooplankton ini yang berasal dari hewan. Nah, cara mengukurnya kita menggunakan alat yaitu net plankton, atau bisa juga menggunakan mikroskop. Jadi kita mengambil sampel pada suatu perairan, kemudian kita teliti menggunakan mikroskop ya. Nah, jadi kita bisa menghitung jumlahnya atau kepadatannya. Soal yang kedua, bagaimana cara mengukur kualitas air secara periodik. Mengukur kualitas air secara periodik itu kita mengukurnya secara bertahap. Nah, jadi misalkan kita mengukur pagi, siang, sore, besoknya pagi, siang, sore. Nah, kita menyimpulkan dengan hasil data yang kemarin sama atau tidak, atau ada perubahan. Nah, setelah kita mengetahui misalkan ada perubahan, nah tindakan kita apa? Yaitu kita melakukan perlakuan khusus pada kualitas air, karena kualitas air itu semakin lama semakin berubah, kualitasnya semakin menurun. Jadi kita perlu mengontrol kualitas air itu menggunakan parameter kualitas air, sehingga kita mengetahui perubahannya dan cara pencegahannya yang akan dilakukan. Terima kasih.